Ini kan ada orang yang katanya saya tipu. Nah, makanya saya ajak ke sini. Kalau memang saya terbukti menipu, ya silakan bawa saya ke kantor polisi kayak gitu. Cuman ini menanggapi orang yang seperti ini. Ini kan saya sudah 1 tahun yang lalu dituduh nipu dan lain sebagainya. Jadi sampai sekarang kan nyatanya ya hanya sekedar fitnah, hanya opini saja. Iya. Siap. Oke. Masuk guys. Ibu Eman, Iya. Kemarin itu kan jenengan itu kan datang ke pondok, ya kan? Sampai datang ke pondok, terus intinya menyampaikan kalau saya itu menipu. Ya, memang menipu. Ini contohnya. Mau kata ngaku sih. Piro? 10 juta. 10 juta. Heeh. Nambah nih, Ponak aku. mari pra. Ora. Kepada siapapun yang datang ke tempat saya, yang berobat ke saya itu saya pastikan, saya janjikan pasti sembuh, itu nggak pernah. Janji mari pra. Janji Nah. itu tak wae dhuwit sakmono. Nah. Lek utang-utang, Nah. tibake enggak mari. Nah, Janjinya saya gimana? cerita Kok lek wis dikeki dhuwit 10 juta, Bu, mari. Itu- Ngono, mari. Ngono. Ini kata Mawon Pun. Sekarang yang bisa menjadi saksi buktinya cuma tinggal satu, keponakannya. Heeh. Terus Bawa rene dok saiki. Ojo piye, mak gendong apa piye? Cek nama. Iya no, turu ae matang-matang ae sapa sing arep gendong sudik ngono. tapi boten apa boten sang mriki. Cedek. Bisa ketemoni sakniki. Ayo. Ayo diparani. Iya, ayo. Ayo gimana? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Bisalli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah. Bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah. Keluarga panjenengan semuanya sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa
saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas sang welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, malam ini saya mau mendatangi ibu-ibu atau mbah-mbah yang kemarin malam itu datang ke Pondok Nuswantoro. Ketika itu saya sedang melakukan ruqyah dan melakukan pengobatan. Nah, ketika saya terima tamu ini, tiba-tiba ada mbah-mbah yang datang dan beliau menyampaikan ke saya kalau katanya saya tipu, kayak gitu katanya. Katanya saya tipu, katanya beliau telah berobat ke Pondok Nuswantoro dan membayar senilai 10 juta. Sebenarnya sih mau bayar 10 juta, 20 juta, 30 juta atau 50 juta bagi saya tidak masalah, asalkan ridho biridho. Yang jelas antara sama-sama suka lah kayak gitu. Karena kalau yang dipermasalahkan masalah tentang pembayaran ini, mohon maaf ya, harus saya sebutkan juga karena beliau juga pernah menyebutkan nama saya. Kayak contoh Bu Ning Siti Nampi aja, di sana pendaftarannya aja 1.500.000. Itu pendaftarannya aja, dan itu nggak secara langsung, itu pun juga harus antri, harus nunggu kayak gitu. Pendaftarannya tok loh, itu 1.500.000. Belum lagi penanganannya. Jadi daftar aja 1.500. Iya. Jadi banyak pasiennya Bu Ning Siti Nampi yang datang ke pondok saya itu banyak. Makanya pas beliau bilang katanya saya itu sok sakti dan lain sebagainya, katanya saya kesakten. Lebih sakti mana? Ketika beliau katanya bisa manggil malaikat, bisa manggil nabi, kan pernah kayak gitu. Iya pernah, iya pernah kayak gitu, sampai akhirnya ditutup juga dulu itu kayak gitu. Saya pun ketika beliau viral, saya nggak pernah ngomentarin beliau ya, buat saya nafsi lah, kamu saya. Tapi ketika saya viral, beliau ganti ngomentarin saya, katanya saya sok sakti, kesakten katanya. Padahal kalau di dalam ilmu goibiyah, yang namanya sesuatu hal di luar nalar itu memang ya nyata, ya ada, karena memang gaib itu samar kayak gitu. Suatu hal yang awalnya itu berbentuk seperti benda, itu kan, benda padat itu diselimuti dengan kegaiban, bisa menjadi sesuatu hal yang non immaterial gitu, seperti halnya susu itu dimasukkan nggak berasa kayak gitu, tahu-tahu ada di dalam dan lain sebagainya lah kayak gitu. Intinya seperti itu adalah, karena banyak juga kisahnya ya, manusia yang ada paku di dalam perutnya, silet dan lain sebagainya itu. Kawat. Banyak sekali. Ada juga dulu itu pernah ada orang yang keluar kawat dari perutnya, itu juga ada dulu itu kisahnya di tahun 2003-2004 lah nggak salah, itu dulu ada seperti manusia kawat juga ada. Cek aja di YouTube. Seperti itu ada. Nah, yang jadi masalah ketika beliau ngomentarin saya, katanya saya orang yang sok sakti gitu. Kan aneh gitu loh. Sok sakti mana, kesaktian mana dengan orang yang mengaku bisa memanggil malaikat, itu kan lucu kalau kayak gitu. Tapi ya sudahlah, itu urusan dia. Saya nggak mau ngomentarin tentang beliau. Saya ngomentarin yang sekarang aja. Ketika ada orang yang mengatakan, oh pengobatan kok mahal-mahal gitu. Di rumah sakit malah bisa ratusan juta bahkan miliaran. Itu orang itu nggak sembuh pun juga nggak jadi masalah. Banyak juga yang di rumah sakit meninggal. Sering saya juga sering melakukan ruqyah, sering melakukan pengobatan. Tapi kalau saya di rumah sakit itu yang saya obati bukan pasiennya, tapi dokternya. Dokternya atau bahkan yang punya rumah sakit yang undang saya itu. Itu seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit itu seperti itu. Jadi itu perbedaannya sih. Perbedaannya kita dengan yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, ketika ada yang mengatakan kalau di tempat saya itu mahal, gimana kalau di tempat yang lain ya gitu. Tapi itu nggak masalah sih, itu no problem, nggak jadi masalah buat saya. Wong di pondok kita ini kan pendaftaran gratis ya kan? Nggih, siap. Ruqyah gratis, terapi gratis, konsultasi gratis kayak gitu. Malah ada pasien yang ke siapa itu Ustadz Danu itu
15 juta untuk pertemuan aja. Kalau ke saya mau digitukan, wah sudah jadi miliarder saya. Kayak gitu. Tapi ya sudahlah, nggak masalah kalau masalah seperti itu. Yang penting ridho biridho. Cuman ini masalahnya ada orang yang mengatakan kalau saya itu menipu dari mana kayak gitu. Katanya ngasih uang 10 juta. Ya saya cuma minta buktinya aja sih gitu. Makanya saya ini datang sama Pak RT biar nggak dikatakan membela diri, atau bahkan saya tunjukkan kok di YouTube saya, di media sosial saya kasih tunjuk kok gitu. Biar jelas gitu loh. Biar nggak cuman kiringan opini saja gitu. Yang jelas saya sekarang sama Pak RT mau ke sana untuk membuktikan lah ya, betul ya. Siap. Monggo kita ke sana yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah nggak ke rumah dukun Gus ini. Nggak ke rumah dukun Mas. Kenapa kalau ke rumah dukun Pak RT? Ya nggak, takutnya seperti yang dulu trauma juga ya. Nah ini rumahnya Pak RT. Jadi setelah saya tanya-tanya ke beberapa warga dan setelah dikasih tahu alamatnya itu, disinilah rumah mbah-mbah atau ibu-ibu yang bilang katanya saya tipu 10 juta. Saya pengen tahu aja nipunya saya bagaimana gitu. Saya cuma pengen tahu aja. Nah inilah rumahnya. Makanya kita datang sama Pak RT ini. Oh tenang, ojo nesuan, sing tenang Pak RT. Oh iya Pak RT, sebelum kita ke rumah sana bisa sampean ngasih tanggapan ketika apa ya, kalau saya sih sebenarnya nggak mau menanggapi orang-orang yang tidak suka, karena tanda-tanda orang sukses itu dia tidak menanggapi dan tidak risau dengan omongan yang jelek, dan dia tetap fokus dengan pekerjaannya, dengan hal yang bermanfaat untuk keluarganya. Siap. Nah ketika hal semacam ini, saya nggak mau Pak RT itu seolah-olah membela saya, karena Pak RT ini punya tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Betul. Yang jelas ini kan ada orang yang katanya saya tipu. Nah makanya saya ajak ke sini. Kalau memang saya terbukti menipu, ya silakan bawa saya ke kantor polisi kayak gitu. Cuman ini menanggapi orang yang seperti ini kan saya sudah 1 tahun yang lalu dituduh nipu dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang kan nyatanya ya hanya sekedar fitnah, hanya opini saja. Kalau tanggapannya jenengan? Kalau tanggapan saya deh, karena dulu pun juga saya juga tergiring hal seperti itu Gus. Tapi ketika saya sudah menyatakan langsung, melihat dengan langsung, ya alhamdulillah dengan tuduhan-tuduhan seperti apa yang saya rasakan dulu ternyata juga tidak terbukti. Dan kalau memang ada yang katakanlah ini serius sih Gus. Enggak, ini saya bawa SPS ini. Ingat enggak? Ingat. Saya bawa SPS ini. SPS-nya 2. Oh iya, 2 ya. Nah ya begitu. Nanti videonya tak upload ya, Teh. Ya monggo. Waktu saya masih itu Majdub Edan. Jadi kalau memang ada orang yang merasa tertipu jenengan, satu yang pasti harus ada buktinya. Dan kalau memang benar panjenengan katakanlah menipu, ya kita biar dilaporin aja, dan saya pasti akan mendampingi siapapun itu orangnya, kan seperti itu. Yang jelas harus ada bukti dan fakta-faktanya. Seperti itu kalau menurut saya. Sampai ada orang Unut, orang Tulungagung yang pernah melakukan pernah mengundang saya untuk meruqyah rumahnya. Itu sampai didatengin sama seseorang. Itu kita udah tahu lah ya orang itu ya, orang Tulungagung lah itu. Jadi ada orang Tulungagung yang undang saya. Itu kan ada orang banyak yang pernah undang saya. Itu sampai rumahnya itu didatengin itu lebih dari 30 kali. Jadi datengin siang, datengin malam, sampai orang itu risih. Sampai katanya orang yang intinya nggak suka sama saya itu sampai akhirnya nggak diterima masuk ke rumahnya. Itu ada videonya, masih ada saya. Jadi orang-orang yang pernah saya ruqyah rumahnya itu banyak yang datengin dari orang-orang yang memang nggak suka sama saya. Intinya sampean itu ayo dihapusi sama Gus Samsudin, ayo dilaporkan ke polisi. Tapi orangnya itu bilang sama saya, wong saya itu waktu jenengan ruqyah itu ya alhamdulillah kok suami saya udah nggak gampang marah, anak saya yang gampang sakit sekarang sudah enggak, terus saya itu harus gimana gitu loh. Masa iya saya itu sampai risih katanya, dia itu didatengin itu wallahi demi Allah ada videonya. Jadi orang itu disuruh untuk melaporkan saya, katanya saya itu menipu loh, sedangkan dia nggak merasa tertipu gitu loh. Apalagi pas lagi viral-viralnya itu sampai ada yang sampai ada yang namanya Mbak Novi Pratiwi itu sampai
mohon maaf ya, dia itu datang sendiri terus sampai pengobatan ya gratis, pulang ya tak ongkosin kayak gitu. Loh itu loh bilang katanya saya itu nipu kayak gitu kan. Karena apa? Karena ya gak kuat yang kayak gini tadi loh. Nggih. Tergiring Paham. opini sama nggak punya apa ya karakter kalau menurut Tapi saya. kebanyakan yang menggiring hal seperti itu kebanyakan punya channel YouTube. Terus. Nah itu masalahnya. Dan setelah saya selidiki dan bener-bener saya amati dari background-backgroundnya dulu ya memang sakit hati ataupun kecewa sama jenengan. Iya, sebenarnya saya masih ada. Saya itu mau mengupload apa ya teleponan, tapi kan kalau ngupload teleponan tanpa izin itu kan bisa dipidanakan, Pak. Sebenarnya ada yang kayak minta uang ke saya itu 500 juta, nanti kalau enggak kamu saya bongkar itu ada kayak gitu. Cuak kok kayaknya. Tapi ya wis lah. Intinya gini, saya menyampaikan kalau memang dari dulu saya bilang kalau ada yang merasa saya tipu itu ya sudah laporkan saja, saya kan mudah, tapi kebanyakan kan hanya sekedar fitnahan aja kayak gitu. Nggih. Wis Pak, kita ke rumahnya aja. Siap. Bahas yang kayak gitu nggak selesai. Yang lalu biarlah berlalu. Kita gitu selesaikan aja. ini Siap. masalah baru-baru ini biar nggak berkepanjangan. Nanti kalau kayak gini dibiarkan terus akhirnya membuat opini yang berbeda lagi nanti. Nggih, siap. Ini katanya rumahnya di sini Pak Arte. Oh, Tapi gitu. kok amit ya Pak Arte? Bau-baunya itu kayak bau menyan ya. Udah dari auranya kayak gimana gitu. Pak Arte sakti toh. Ya cuma apa? Belajar ngolah rasa mau. Mantap. Iya baunya itu kayak Dari situ sampai sini itu sudah berbeda. iya. Kalau sini agak apa? Hangat-hangat panas gitu loh. Di situ dingin. Ya. Terus yang saya rasakan seperti itu. Rumah dukun ya ini. Allahu a'lam. Allah alam. Jangan-jangan dukun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nuwun. Monggo benar. Wah. Yo. Iki lho Samsudin teko. BM iki bae. Ya tenang. Iya. Alhamdulillah. Siap. Nggih. Masuk, guys. Ibu emat, mereka mangkel. Nggih, beto masalah duit gampang niku. Tenang lho. Iya, tenan. Mboten mau ngawas-ngawas. Ora. Mboten. Nggih. Lapor nih polisi. Pak. Ngomong nih wong-wong. Nggih. Ngono nduk. Ngomong nih wong akeh. Dan Samsudin ben kewiraan. Sabar itu iki. Ngono Pondok nduk. ben ditutup. Oh. Yang mulai ngapusi. Iya. Iya toh? Ngono. Pusi kok. Tapi kan dia pondok. Niki asal lenggah mboten? Monggo. Nggih. Niki Pak RT ya. Jadi Nggih. ini Pak RT ini. Pati. Pak RT, jadi walaupun ini bukan PRT pondok saya yang sekarang, tapi Pak RT gandeng rumah. Dan beliau itu juga RT di pondok saya yang lama. Jadi di majelis saya yang dulu, majelis Sholawat Sir Aldun itu RT-nya beliau. Nah setelah saya sekarang di pondok yang baru itu pindah RT walaupun cuma 50 meter. Tapi di sini saya tidak membawa nama RT-nya, tapi membawa nama tetangga saya lah yang tahu kesalahan, untuk saksi aja, saya saksi di sini. Jadi kemarin itu kan jenengan itu kan datang ke pondok, ya kan, sampai datang ke pondok, terus intinya menyampaikan kalau saya itu menipu. Ya memang menipu. Ini contohnya. Mau Cara. katanya ngapusi. Piro? 10 juta. 10 juta. Heeh. Nambahne Nambahne ponak aku. mari pra. Ora. Nah, sampean krungu dhewe to, Ngapusi. Aja mencel lho, Din. Iki lho, nyatane. Dadi aku ora percaya karo awakmu. Uangnya lek ngapusi nggo RT ngono. Tuh, Aja Niki mencel. Amit, niki saya tidak membawa atas nama RT-nya, tapi di sini nyekseni mawon. nyekseni mawon. Nggih. Ya Pak RT, sampean selesai. Siap, nggih nyekseni kula namung. Nggih, dados ngeten Bapak Ibu.
Kalau masalah tentang sembuh atau tidaknya, saya tidak pernah menjanjikan kepada siapapun yang datang ke tempat saya, yang berobat ke saya itu saya pastikan, saya janjikan pasti sembuh, itu nggak pernah. Janji kan lho, janji mari kan lho. Janji kadung tak wae dhuwit sakmono, lek utang-utang, tibake nggak mari. Janjinya saya gimana? Janjinya saya gimana? Critakno lho. Kok lek wis dikeki dhuwit 10 juta, Bu, mari. Itu sampean ngasih ke saya itu berarti sebelum pengobatan itu sampean sudah ketemu sama saya. Terus saya bilang kalau sampean ngasih uang ke saya 10 juta pasti sembuh, seperti itu. Sampean ngasih uangnya ke saya. Iya. Langsung ke saya. Iya. Bener di. Kapan itu, Bu? Kapan? 1 tahun yang lalu. Gini Pak RT, Amit, nanti saya jelaskan dulu karena itu sampean ngasih uangnya ke saya. Iya. Langsung ke saya. Ini Amit G. Amit, ini demi Allah, demi Rasulullah. Dari pertama saya membuat sebuah majelis dikir sholawat sirah ala duni, tidak pernah sekalipun saya itu menerima uang. Sampai ini lunyung, santai Mawar, santai. Jadi gini, Mbak. Iya. Jadi gini. Iya, karena sampean lucu. Karena saya itu dari dulu boleh disumpah saya belum pernah terima langsung uang dari pasien atau dari tamu. Setiap kali orang yang memberikan uang ke saya untuk membeli media atau untuk penanganan dan lain sebagainya, itu pasti lewatnya admin, nggak pernah lewat saya. Jadi kalau ada orang yang datang konsultasi mau melakukan penanganan, itu nanti dia ke admin dulu. Nah saya itu tinggal langsung menangani, tidak pernah terima uang. Bahkan sampai sekarang ya, saya sampaikan ke jenengan, ini ada Pak RT. Sampai sekarang saya itu tidak pernah sekalipun itu memegang uang dari pondok. Jadi uang dari pondok itu untuk pondok. Kalau untuk keluarga saya pakai uang saya pribadi. Demi Allah, demi Rasulullah. Ngapusi. Ya, terserah. Tapi saya jelaskan dulu. Jadi sistem di pondok itu ada kas besar, ada kas kecil. Kas besar itu yang megang adalah Pak Nur. Pak Nur itu adalah pemegang uang dari Pondok Nuswantoro. Entah itu dari aksesoris atau dari tamu atau dari apapun lah, uang itu masuknya ke kas besar. Itu maksudnya yayasan yang megang Pak Nur. Lah, dari uang kas besar itu nanti biasanya untuk kebutuhan sehari-hari itu dikasih ke santri. Namanya Kang Sopian, itu santri yang megang untuk pengeluaran uang sehari-hari. Nah, jadi uang dari pondok itu untuk pondok. Untuk keluarga saya pribadi, saya itu menggunakan uang dari hasil kerja saya sendiri. Tidak pernah sepeser pun boleh diaudit. Jadi ada di dalam yayasan itu ada auditnya. Itu saya cukup setiap bulan itu saya ngasih uang istri saya, kedua istri 50 juta. Itu cukup dari hasil kerja saya sendiri. Dari hasil kerja saya sendiri itu saya per bulan dapat 100 juta. Itu tak kasih ke istri saya yang muda 50, yang tua 50. Tidak pernah saya mengambil uang dari uang pondok. Bahkan ketika kemarin pasien itu sepi, untuk menutupi kebutuhan makan anak yatim, makan santri, kebutuhan pondok itu saya pakai uang saya pribadi. Dari hasil kerja saya kasih ke pondok. Nah, ketika sekarang posisinya rezekinya itu ada karena banyak tamu, banyak pasien, itu uang yang sisanya itu masuk ke saldo. Bisa digunakan untuk pembangunan pondok, sekarang beli lahan dan lain sebagainya. Yang jelas yang ingin saya sampaikan, saya nggak pernah pasar pun pakai uang pondok. Dan saya tidak pernah terima uang cash. Tidak pernah langsung menerima uang dari pasien. Nah, ini pun juga sampai kemarin saya sampaikan ke kiai saya. Ya, uang sampean banyak berarti duit lah ngapusi. Enggak gini. Ngapusinya dari yang bagaimana? Saya menipunya yang bagaimana? Ngapusi. Kalau sistem yang sampean bilang membohongi itu karena berobat tidak sembuh. Lah orang-orang yang berobat ke dokter terus nggak sembuh itu kayak gimana? Itu kalau gimana yang di rumah sakit banyak yang meninggal seperti itu. Kok ngomongnya mari jane apa itu Samsudin. Nah, ini satu lagi. Kok dukun gimana tuh? Aku enggak apa-apa. Bingung tuh, Pak. Ini dukun kok apa tapi ndak mari Samsudin ngomongnya dukun apa piye? Yang dukun itu sinten? Sudin. Sanes, Pak. Jenengan dari ngapunten nggih. Sampeyan Samsudin piye? Saya tidak membela Gus Samsudin. Yang saya lihat di lapangan nggih, Gus Samsudin memang tidak pernah bertemu dengan pasien, katakanlah membayar langsung ke Gus Samsudin. Tetapi kalau Gus Samsudin memberikan uang ke pasien itu sering
saya melihat secara langsung. Ngeten pun, boten nggih. Pun ngeten. Pak RT niki pun dados anu mawon pun dadi saksi mawon. Kita ini urusan kita pribadi. Wis, gini aja. Pak RT ini memang dulu memang benci sama saya. Terus akhirnya dulu ada masalah dengan saya dilaporkan ke polisi. Terus akhirnya beliau itu nyidak saya dan tahu keseharian saya kayak gimana. Jadi amit nggih Bapak Ibu nggih. Dulu sampai datang ke pondok itu gimana? Metodenya gimana? Coba saya pengen tahu. Jadi datang ke pondok gimana, terus bagaimana, biar jelas wis. Biar saya itu enggaknya inget kayak gitu loh. Ingat dulu wis. Cerita dulu, sampai dulu ke pondok gimana? Sampai datang ke pondok. Ke pondok yang mana? Yang mana? Itu apa namanya? Bu, aku lali ya. Ya wes lali. Ya wes tua ya. Lali. Datang yang pondok yang mana? Yang sekarang ini. Ya sekarang ya. Oh, setahun yang lalu dia pondok yang sekarang ini. Oh iya. ya wes. Sampai setahun yang lalu datang ke pondok saya yang sekarang ini. Terus sampean masuk di situ. Iya. Terus habis itu masuk ke dalam terus ngapain sampean? Ya nambakne ponakan. Nambakne ponakane. Terus waktu nambakne kuwi carane piye carane? Sistem. Heeh. Carane lek bocah tak tekoni dilebokne ning jeding ditusi. Sabar. Santai, Mbak. Mbak ngobrol, Mbak. Santai, Mbak. Loh, gini Bu, santai, Mbak. Gini, jenengan ceritakan ketika jenengan naik motor apa naik sepeda? Ke pondok. Numpakne becak odong-odong gitu. Numpak becak. Numpak becak apa odong-odong nanti beda lagi. Kalau becak kalau odong-odong. Spontor kuwi. Oh iya, bentor. Yes, Terus datang jebret. Terus jenengan menuju kemana? Terus mlebune pondok kuwi. Langsung ketemu ini. Ora anak bae. Heeh, ketemu anak baku terus. Terus baru ngono bocah kuwi digawa mlebu. Digawa mlebu ning endi? Di jero omah. Oh, ning jero omah. Heeh. Terus diomongi arepe didusi karo gose. Enggak daftar dulu. Enggak, aku enggak daftar. Loh. Omat kapakne. Jenengan datang. Sik to Mbah aja dikapak-kapakne. Sik paham lho sampean niku. Dikapak-kapakne. Bu. Enggak ngono. Aku ape omong. Iya, jenengan datang turun dari bentor. Langsung ketemu anak buahnya. Iya. Jenengan enggak nyerahkan KTP dulu ke pos? Enggak. Oh, enggak. Oh, mungkin cepet-cepet tok aku. Cepet-cepet mungkin satpamnya masih kebelet, sakit perut mungkin Bu ya. Cepet-cepet marai. Oh, berarti sampean niku datang ke tempat saya. Bawa bentor. Iya. Ya, langsung ketemu sama saya. Terus langsung bar kuwi tak apakno? Bocahe kok mlebu jarene mbok tambani. Mlebu ning endi sik? Ya ndek pondok kono. Ndek pondok kono. Ndek ruangan. Lah terus sampean ning endi kok ora ngancani ngono iki? Lah wis digawa anak buahe sampean. Wis digawa anak buahku. Digawa ning jero. Iya. Terus bar kuwi tak apakne? Didusi. Lek ngedusi ning endi? Ning jeding jarene. Ning jeding. Heeh. Oh, aku sing ngedusi. Iya. Oh, iya. Dani. Pra yo ados ora udo. Sik sabar, ngene santai, Mbak. Bu, sebentar, mohon maaf. Jelasno Pak RT. Ketika jenengan datang, maksud enggak di satpam atau nyerahkan KTP enggak nggih? Langsung ketemu anak buah. Habis itu sama anak buahnya langsung mau dimandikan. Lah, di situ kan ada kalau jenengan berdua apa bertiga? Berdua. Lah berdua kan mbek sopire kuwi. Lah, ya bener bentor kan langsung pergi. Ora ngenteni. Awan apa bengi? Abi ndok. Sore. Lah, kalau jenengan dua orang berarti kan di situ jenengan pakai kalung itu pendamping. Jadi namanya pendamping kalau jenengan ngantar ke Ponajan berarti jenengan mengikuti terus. Kenapa enggak jenengan ikutin? Ora lah wis digawa anak buahe ngaku aku kok anui. Jenengan bawa kalung gini enggak? Enggak. Ada tulisannya pendamping. Ora, aku ora daftar kok diwehi ngono kuwi. Ya ora. Sing nulis sapa daftare? Kok kumet to, Bu? Di situ tuh ada yang namanya sistem loh, Bu. Saya terangkan, Bu. Saya tidak membela Gus Samsudin nggih. Jenengan datang melewati pos satpam, menyerahkan KTP. Yo. Habis itu jenengan daftar. Dan di daftar itu nanti jenengan dikasih nomor antrian. Seperti itu, Bu. Berarti mau salah kesusu apamu? Aku wis gugup. Gah kon antri-antri. Walaupun jenengan di situ gugup atau apa, pasti di situ ngantri, Bu. Itu namanya sebuah prosedur atau sistem. Nggih.
ibarat jenengan mau ke kamar mandi ya, ini di dalam ada orang, jenengan tetap ngantri, masa jenengan mau masuk aja? Balik mau duit balik, no. Tenang. Orang kok balik nih tak woro-woro kok konco-konco kabeh Samsudin penggane ngapusi. Wah cocok, nanti tak video. Ngapusi. Tak video. Ayo sampean teko nek Rejo Winangun bengok-bengok ning dalan. Ben malah dadi konten bisa. Nanti tak video Pak ya. Samsudin ngapusi gitu. Ngapusi. Ben viral neh aku teh. Kapan tak aku diundang TV neh teh. Iya, ngapusi yo. Terus ini yang dimandikan yang mana? Orangnya? Cantik enggak? Kan yang foto teh. Maplok sama. Lah ini dari prosedur saja enggak selegenjil loh Gus. Gus nyun sewu. Gus saiki. Didusi Samsudin Dudani. Kok bila perlu di ngono. Sabar, Pak. Amit. Kula mboten trimo lek jenengan matur ngoten niku. Sebab gini, Mbak. Saya itu memang hina. Tapi sehina-hinanya saya nggak akan melakukan hal semacam itu ke pasien. Kalau iya, terserah. Tapi kalau saya mau melakukan kayak gitu, lebih baik saya beli atau saya sama istri saya sendiri, sejelek-jeleknya saya. Itu kalau saya. Jadi gini, Amit mesti mau tutupi. Nah iya, jelas. Mau tutupi elekmu. Elek ditutupi. Amit ngeten, dari cerita yang jenengan sampaikan itu menurut saya tidak masuk akal. Tadi itu saya pengen dapat cerita itu seenggak-enggaknya membuka pikiran saya tentang masa lalu, mungkin saya lupa. Tapi mendengar cerita yang sampean sampaikan itu menurut saya banyak sekali kejanggalan. Contoh, nggak akan mungkin seseorang yang mau melakukan penanganan langsung bisa masuk ke dalam, nggak ada. Semuanya itu ada prosedurnya. Antri, nggak semudah itu orang ketemu sama saya, bukannya saya sombong. Tapi ada aturannya, nggak ada Mbak, nggak ada dari dulu sampai sekarang nggak ada. Didusi, dimandini Samsudin, dirucati. Ya, kalau sampean bilang seperti itu Mbah ya, Amit, ini juga masuk di YouTube. Saya berani disumpah, Al-Quran di kepala saya, pernah disumpah atas nama orang tua saya, nama ibu saya, atau bahkan saya siap untuk masuk neraka. Kalau memang, nanti dulu Mbak, kalau memang saya pernah memandikan pasien, seumur hidup saya, selama saya mendirikan majelis zikir sampai jadi pondok pesantren sampai sekarang, belum pernah saya itu yang namanya memandikan pasien wanita, apalagi di kamar mandi. Saya, kalaupun bahasanya, sampean ini, bahasa memandikan ini juga lucu karena saya itu namanya memandikan itu nggak pernah saya memandikan sendiri ya enggak, memandikan di tempat kamar mandi ya enggak. Memandikan itu maksudnya dia duduk di lapangan di depan musola disiram, itu namanya dimandikan. Digerujuki pakai air yang ada di gentong-gentong itu loh. Lamis den omonganmu lamis omonganmu pantas awak melok jeneng Samsudin pantas omongan. Apa masalahnya dengan nama saya? Jadi gini loh Mbak, wes sekarang ini bahasanya ini sudah nggak masuk akal sih, nggak masuk akal. Bukan saya itu membela diri, enggak. Kalau saya memandikan itu di kamar mandi, seumur hidup saya belum pernah saya itu memandikan pasien di kamar mandi. Enggak maksudnya memandikan di kamar mandi itu sampean tahu sendiri atau pernah sampean yang cerita? Bocah omong dhewe. Omong piye lah omong aku mau dianu lho Lek. Didusi. Dudani ngono. Nah, kaya ngono kuwi bayangno. Kalau di sana memang didusi itu dimandikan memang iya, Pak. Tapi omong dirucati lho Pak RT. Tapi di depan pondok. Di situ ada tempat. Ada yang memandikan para santri. Para santri mengikuti arahan dari Gus Samsudin, ngoten niku, Pak. Rasane sampean iki ya bela Samsudin. Bukan saya membela. Apa disogok Samsudin? Ya, Mbak. Amit, Mbak. Saya dari tadi diam karena saya menghormati jenengan orang tua loh. Saya dari tadi diam. Tapi kalau sampean ini ngomongnya kebangetan, nuduh Pak RT ini saya manfaatkan atau saya bayari, sampean bisa berurusan dengan saya nanti malah. Bila Pak RT ngomongnya yang enak. Bela sampean. Saya ini menghormati jenengan karena sampean orang tua lo ya. Jadi saya diam ini. Kalau sampean ngomongnya berlebihan, sampean jangan berlebihan lah. Saiki penake. Boleh sampean nuduh saya, tapi ojo berlebihan. Penake ngene. Gen awakmu rene iki tujuanmu kanggo balekne dhuwit. Enggak.
Enggak begitu. Jadi inginannya muni nak. Derene nggo duit. Maksud saya gini, kalau jelas sampean benar-benar pernah terima uang dari saya, sudah jelas sampean itu dulu pernah datang ke saya, berobat ke saya. Terus sekarang orangnya sakit, dulu saya bukan cuman mau ngasih, malah tak lebihi kalau saya. Om, duit sing sesuai baleknya kok dilebihi ya toh. Yo, itu maksudnya lek jelas, Mbah. Lek jelas, kalau jelas orang itu pernah datang ke saya, ya kan? Saya itu ke Malang kemarin pun ngasih 17 juta kok. Orang yang datang berobat ke saya yang lehernya sakit itu. Lah itu sama enggak mau. Iya. Nggih. Nggih, jeneng percaya. Langkah ngopas ngapusi. Aku yo gak ero lho, Pak. Apa jenenge? Ponakanmu didusi dudane aku yo gak ero, aku yo ora percaya. Yo ana yo. Yo ngapusi kuwi lho. Ini panggambilan. Bukan enggak belani, Pak. Zaman yo ngapusi yo an. Zaman yo ngapusi. Aku yo ora ero lek didusi yo. Ya aja guyu lho. Aku yo ora ero lek dudani yo. Gur omongan sampean aku yo enggak percaya. Ya guyu, prengas-prengas. Iya to, Pak. Tunggu balekne. Tunggu balekne. Yo oke. Ngono, oke. Iki lak golek. Mbah. Golek utangan. Mbah. Sampean itu, saya dari tadi itu senyum itu bukannya apa-apa, saya itu menghormati jenengan. Saya itu nggak mau kemancing marah. Saya tetap menghormati sampean sampai orang tua. Guyu sampean kan ndak enak. Iya, iya wes. Intinya gini. Kalau masalah tentang uang 10 juta itu kecil, uang saya itu miliatan kok. Uang saya itu miliatan, Pak RT ini tahu. Uang saya itu miliatan. Iya, duit lek mau ngapusi. Iya, iya. Mau ngapusi lek ngapusi. Bukan gitu, maksudnya bukan ngono. Orang kok masalah ngapusi apa duit akeh. Masalah itu gini loh. Lek semuanya jelas, panjenengan pernah datang ke saya, bisa terbukti dan bisa membuktikan kalau sampean itu pernah berobat ke saya, bayar 10 juta. Lalu pasien orangnya itu nggak sembuh. Jangankan cuma mengembalikan, 2 kali lipat saya kasih kok. Gitu loh. Jadi simpel aja. Bukan buktinya. Sekarang sampean bisa membuktikan apa enggak? Kalau sampean itu pernah. Ayo, Dok, buktekno, Dok. Iya, tak buktene dudoi bocahe. Sesuk rene oneh tak dudoi bocahe lek loro. Enggak, itu ya wes kalau masalah besok saya kesini oke lah. Yang sekarang gini aja dulu. Kemarin kan sampean bilang ke pondok katanya ada oret-oretan atau kwitansi dari saya. Itu yang pertama, ya toh? Sekarang mana kwitansinya bos sini? Ya wis ilang. Lah. Mok tekokne wong wis suwi pra ya wis tak nggih cetik geni ning kayu. Tak globong-obong. Terus sampean mok tekokne neh. Terus panjenengan ndak ada bukti. Ora enek. Maksudnya bukti autentik bahwa jenengan pernah hadir ke sana itu apa? Lah terus kemarin di depan banyak orang sampean bilang katanya ada bukti kwitansi sampean ngasih uang ke saya 10 juta. Mana? Enek, tapi wis tak nggih cetik geni. Kuwi jenengane ora enek. Kan wis ora mongge ngono apa piye? Heeh, anggetku wis ora ditekokne. Wis ora dingke ora tekokne dibok. Lah kok kemarin bilang katanya ada? Enek besok tak goleki aku lali. Tak nggih cetik geni. Ya wis. Ya iki ngomong Biar aku kowe iki nggawa duit tok. Ayo ngene lho. Ya wis, 10 juta. Wah, Nek ngono omong duit 10 juta iki monggo sampean ditindang balekno ae gek ndang wis. Ngono tok. Engko lek ora mbok balekne tak omong. Iki pangkat duit. 10 juta ora titik. Oke kuwi. Ada sepeda motor paling 700, liya-liyane nduk. Golek renten kuwi. Rentenan mana. Ora ya aku susah manake kuwi. Sampe ora mesake lah golek silian kaya ngono kuwi. Ngono barang sampean. Piye? Mboten niki asline masalah niku mboten masalah tentang sampean adol motor, sampean nyilih ning renten, sampean pinjam ke mana itu enggak masalah enggak bulan niku enggak masalah uang. Sing penting niku sampean itu bisa membuktikan kalau sampean dulu itu pernah datang ke saya. Nah, kemarin waktu saya tanya jenengan bilang katanya ada bukti kwitansinya. Ndek Indo Lah iya. Oh, mbok tak goleki tibake wis arep bapake dicetek geni. Nek goleki ning ndi, kae nang luwengan kae. Awune dhewe kereker kono. Pak, sampean seneni, Pak. Ngene iki piye ngene iki? Jajal wong ndek iki wis semoyo lah urek-urek ki arepe mok didohne Samsudin.
Tapi bahasan Samsudin kowe yo ngono ora kok entuk kok padha karo kuwi padha karo Samsudin kowe pisan yo malah. Samsudin kan golek lho, urek-urek Kowe ngewangi Samsudin lho. Keren ngono ngewangi awakmu. Wong ngapusi kowe yo ape ngapusi. Malah geger. Pun, Pon, jenengan ngeten pon. Bos, saya nggak mau mempersulit sesuatu hal yang cuman uang 10 juta aja kecil buat saya. Sekarang gini aja. Dulu sampean pulang dari tempat saya itu saya bawain apa? Madu. Kambe air di botol. Ya. Enggak tahu terbukti tau wi. Kambe kunir. Kunir betul. Terus. Ya wes kuwi. Oh iya, terus saiki ndi? Tak guwakno aku wis Ada ya, pegel. ada ya. Yo tak guwak. Nggih apa? Wong ora mari yo ora kangge nggih apa? Nyatane dibati yo ora mari yo. Ora mari diguwak. Terus saiki sing dadi bukti sampean tau ngono aku apa? Terusan sing dadi bukti ini Ya piye? bocah loro kuwi ae. Tak dudoi sesuk rene. Apa enek foto, video ngono kowe tau ning omahku apa piye ngono ae wis? Enek video. Biasanya kan ini loh, setiap orang yang datang ke rumah saya pasti foto, pasti video. Atau ada kertas tamu. Ora duwe. Ora duwe. Ora. Nang kono yo mbiyen diwehi apa ora yo ora to. Ora wae mlebu karepku dhewe yo. Ora maksudnya madu kunir kuwi ning ndi saiki? Tak guwak wis ra enak. Kertas amalan sholawat. Tak guwaki kabeh. Nggih apa? Biasanya ada amalannya banyak loh Bu itu Bu. Biyene guwak nggih apa? Tasbih. Wis ora enak wis ora mandi. Wis ora mandi we ngapusi. Lah terus nganu, rompi sing kok aku rompi. Guwak kabeh nggih apa? Kembang. Wis ora enak kembange. Kembang apa neh? Padahal aku ora tahu nek rompi. Apa ora nggih kembang aku ngerti yo. Rompi sing kok aku ndi rompi? Wis apa ora rompi. Rompine ning ndi? Sapam apa piye nggae rompi. Sorban. Eleh. Sorbannya dulu. Wis ora usah we bolone rasa melok-melok omong. Jubah. Wis ora jubah-jubahan. Megel aku ngene iki. Kan biasanya sing nggon aku kan tak kai anting-anting lek wong wedok. Eleh. Iya ta? Aku dhewe aku anting-anting. Iki sampean iki ngene lho. Iki kira-kira sampean iki ngulet-ngulet perkara dhuwit iki dadi sampean ngucapan sampean menggak-menggok celame. Akhire Lambe sampean iki sendak kena diguguk blas. Wis ora usah. Kualik to Pak. Maksudnya oret-oretane tirose enten. Lah sakniki mboten enten. Lah ilmu dibong kok. Wis dibak nek goleki ning ndi? Lah terus Wis dadi awu. Lah terus buktine napa lek ngoten niku mboten Buktine enten. bocah iku wis ora iso mari kuwi. Nek nambani ngapusi kuwi. Wis ngerti? Tolak saja ra dhewe nduk warak-warakne. Heeh, diworo-woro. Wis Cocok. Tutup pondok. Cocok, mungkin jenengan ngubungi kula nggih. Oke. Kula video Wis, nggih. pokoke. Ben Videonan. ben payu videoku Pak ya. Heeh, cocok, bene. cocok. YouTube-mu ben tambah viral teh. Yo to. Tak video ngono Pak. Samsudin Wis to bene. ngapusi dhuwit. Ngapusi 10 juta. penipuan ngono ae yo Pak Dik. Iya. Ngono ae. Anu li ben tambah viral li videone uploadan ning TikTok li. Ben tambah viral ibu bapak. Apa? Apa? Penipuan. 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 Nipu nang jelasan kuwi. Ngapusi ya tidak ono. Hati-hati lho Pak Hilo ndamel kata-kata niku. Mengki lho Gus mboten trimo jenengan dilapore bar. Tak anggere lak rene niki wau Samsudin iki ngeteri dhuwit. Ngeteri duit Pak, penting enek oret-oretane niku lah. Gus mriki badhe nyocok nek oret-oretane niku. Bener saking Gus Samsudin atau sanes. Lah terus nek wis dibong. Lah Yo iya. panggara dijoli. Ora. Bon ngeten mawon teh. Iki gini, kalau terus berbicara seperti ini nanti nggak selesai-selesai. Saya juga nggak mau bikin drama. Intinya ngeten mawon Bun. Sekarang yang bisa menjadi saksi buktinya cuma tinggal satu, keponakane. Terus gawe rene nduk saiki. Aja piye, mok gendong apa piye? Sik nang omah. Iya no, turu ae matang-matang kae sapa sing arep gendong sudik menawa. tapi boten apa boten sang mriki. Cedhek. Bisa ketemoni sakniki. Ayo. Ayo diparani. Iya, ayo. Ayo diparani saiki didelok. Ayo delok. Rono. Nggih, Neng Iya. cedhek kene. Heeh. Ya Saya saya. lho Pak De. Loh, Ini lho. mau jerek saiki. Sesuk ae. Omonganmu mentel aku mah. Lah, sing mencame sinten? Mriki napa mriku? Wis sesuk ae.
Ya mencret pisan Sesuk, saiki Lah mah. niki napa masalahnya nyapa? Lah saiki nyapa. Lah aku repot tok. Sesuk Aku mah kudu Sesuk, minta pamu ndok. Eleh kowe yo ngono. Nah, ora iki mah. Wes padha ketularan dak. Ya ora nular. Ya wis, sesuk jam pinten, jam pinten? Sesuk ae. Jam pira? Heeh, wis jam-jam 09.00 Siap apa piye apa, ngono. Iso apa ora? Dalu mawon, Dalu mawon, Bu. Bengi istirahat. apa? Siap Apa bengi? Siapno Tasik Saya nak turu digugah. mboten tasik nambani pasien Gusti. Nah, Dalu mawon pun Ya, jam-jam wis, 8. ya. siapno bocahe ya to. yo, Pun ngantos bocah nggih enek lho, Bu. enek, nek enek. Bocah- 10 juta lho yo. Bocah lara tenan. Teloro wis. Ini sih jelas Heeh. intinya pernah ke sana nanti saya tanya Ya. dulu lah kayak gitu. Nggih. Oke, sampe dudani didusine. Ora, wis. Pun ngoten Wis mawon. bene balik. Sesuk Wis, rene nek. mulya lah ra nggo dhuwit, ra nggo dhuwit, mulya kono. Oh, wis ora usah rene nek. Mulya. Sesuk tak dudohi bocahe. Mulya. Besok tak anteni. Apa ini? Teh. Wah, kenapa teh? Wah, ibu kaya Galak ya. Kuhul. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lucu ya. Jadi banyak orang yang mencari uang dengan berbagai macam cara. Tapi saya tadi kok ngelihat sebenarnya di dalam itu kayak ada payung. Ada payung Kayak tempat-tempat dukun-dukun gitu. Nggak tahu kayak mungkin orang ini mungkin disuruh dukun atau Tadi saat ada kayak gamelan gitu. lah iya, makanya kok kayak tempat dukun kayak gitu kan lucu ya. Tapi yang jelas kita buktikan sajalah karena saya itu udah dari dulu banyak musuhnya itu. Banyak yang nggak suka itu. Cuman ya semuanya terserahlah, siapa serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Namanya tuduhan itu kan ya harus dibuktikan, jangan cuma menuduh aja itu. Kalau masalah ini nanti semuanya tidak selesai ya kita laporkan kayak gitu. Tapi kalau bisa kita selesaikan ya kita selesaikan. Mohon doanya untuk semua saudaraku dimanapun berada. Tapi ini tadi yang jelas banyak kejanggalan yang beliau Betul. sampaikan. Tidak sinkron sama Nggak sistem sinkron. yang ada di pondok. Dan kalau bilang setahun yang lalu juga perasaan ya baru setahun gitu kan pondok ini ada, terus katanya tadi langsung ketemu sama saya, terus saya mandikan di kamar mandi dan lain sebagainya gitu. Sedangkan saya nggak pernah memandikan pasien itu, saya nggak pernah. Banyak keanehan lah kayak gitu. Aneh, betul. Aneh. Wong orang jangan ini nggak cuma orang daerah-daerah sini saja ya. Orang Belanda aja kemarin datang mau nemuin jenengan aja. Sulitnya minta ampun dong ya. Harus antri dan Masya ada Allah. prosedurnya gitu. Terus tadi bilang katanya langsung ya, tanpa antrian, ini kan ya lucu. Ini banyak kejanggalannya lah yang beliau lakukan. Nanti kita usut tuntas ini beliau ini, apakah fitnah atau terbukti ya nanti kita. Tapi saya sih orang seperti ini memang harus dikasih pelajaran. Oke, matur suwun semuanya. Ini jadi alat bukti. Ucapkan terima kasih, selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.